منهم تاريم الغناء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah salah satunya dikumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini. Semoga selalu senantiasa pertemuan kita lanjut sampai nanti pertemuannya Allah kepada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita masih melanjutkan tentang sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan karena ini masih di bulan Maulid. Kita sedikit sisihkan waktu untuk mengenal histori atau sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana histori ini memang hanya sekelumit saja, enggak sepenuhnya. Kenapa saya bilang enggak sepenuhnya? Karena memang panjang dan banyak sekali ya untuk kita bisa mengupas tuntas sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang sudah kita bahas atau kita dengar cerita daripada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kisah Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib ini populernya dan sudah dikenal beliau adalah kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang pemberani, seorang pemimpin, seorang raja di Mekah. Ya, beliau memang sudah dari kecilnya, dari mudanya beliau menjauhkan dari segala yang haram seperti khamar di waktu dahulu. Ya, beliau tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Ya, beliau seorang yang bijak, arif, cerdas. Ya, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan waktu sampai kemarin di terakhir Sayyidina Abdul Muttalib beliau punya anak tunggal, ya, yaitu yang bernama Harith, sehingga beliau memiliki anak berjumlah 16, 10 lelaki, 4 perempuan. Salah satunya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Berjalan waktu yang sampai kemarin kisah tentang bagaimana akan disembelih ayahnya Rasulullah, karena nazarnya
Sayyidina Abdul Muttalib kalau punya anak 10, beliau akan korbankan atau kurbankan 1 lelaki. Akhir terjadi yang dipilih secara qur'ah atau secara undian, karena dahulu diundi, keluar Abdullah, Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah. Tapi dengan berat hati Sayyidina Abdul Muttalib itu, begitu keluar Abdullah, berat hati, ini yang mau disembelih Abdullah ini. Diulang lagi undiannya, kocok lagi, buka lagi, keluar lagi, dikatakan dahulu dengan batu, maaf ya, batu jadi acak, diambil, dibuka, Abdullah lagi namanya. Dari 10 anak, 10 batu, 1 per batu itu ditulis satu anak. Kedua Abdullah lagi, berat hati, kata Sayyidina Abdul Muttalib, semoga yang ketiga ini bukan Abdullah. Diambil Abdullah lagi. 3 kali Abdullah, sampai akhirnya beliau bawa Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah SAW, ke depan Ka'bah untuk disembelih, namun dicegah oleh kaum Quraisy atau orang-orang Mekah dahulu. Setelah dicegah, ya ada yang memberikan pendapat agar dibawa kepada satu orang rahib atau orang pinter. Istilah orang pinter dahulu udah ada ya, orang pintar yang ada di kota dekat Madinah ya, dibawa seorang perempuan, dikatakan, dibilang seorang laki, tapi banyaknya sirah mengatakan seorang perempuan, dibawa ke sana, diceritain, didampingin dengan beberapa orang Mekah, pembesar Mekah, karena Sayyidina Abdul Muttalib raja di Mekah, pemimpin Mekah ya, maksudnya tokoh di Mekah. Dibawalah kepada itu orang, diceritain alasannya Sayyidina Abdul Muttalib ini nggak mau, karena ini anak kesayangan Sayyidina Abdullah, anak kesayangan Sayyidina Abdul Muttalib. Kata ini orang pintar, ditanya orang-orang Mekah, berapa diahnya, berapa bayar tebusnya kalau apa? Kalau biar nih Abdullah 1 nyawa dibayar berapa? Kalau kita untuk membayar tebusan 1 nyawa ini bayar berapa unta? Dikatakan 10 unta. Oh, 10 unta. Iya. Ya udah, kita bikin undi lagi. Tapi undinya dahulu dengan batu, ingat, dengan batu. Jadi batu tuh diukir nama Abdullah, 1 batu ditulis Abdullah, ditulis lagi 2 batu, 1 batunya 10 ekor unta, batu yang satu lagi 10 ekor unta, jadi ada 3 batu, 2 batu tulisannya 10 ekor unta, 1 batu Abdullah. Biar apa nih, katanya orang pintar, biar yang keluar 10 ekor unta, biar yang keluar 3 kan, kalau dari 1 kan lebih banyak 2 ya, kemungkinannya biar 10 ekor unta yang diundi, diacak itu batu, diangkat, Abdullah lagi, nama Abdullah. Kata ini dukun, kata ini orang pintar, ya udah tambahin lagi 1 batu, jadi berapa batu? 4, 3 tulisannya 10 ekor unta, 1 Abdul, diundi lagi tuh batu-batu, diambil lagi 1 Abdullah lagi, tambah lagi sampai berapa? 5, diacak lagi, diangkat lagi, diundi, Abdullah, disembelih ini, nggak mau sih Abdullah, gimana caranya? Sampai ke 6 batu, ke 7 batu, ke 8 batu, ke 9 batu, ke 10 batu. Baru pas di 10 batu diangkat 10 ekor unta. Akhirnya kata Sayyidina Abdul Muttalib, kalau begitu 10 ekor kali 10 batu berarti 100 onta. Aku akan bayar 100 onta untuk tebusan daripada nyawanya Abdullah. Ya. Akhirnya selamatlah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dari sembelihan ayahnya. Makanya Rasulullah SAW telah bersabda, Ana ibnu Dhabihain, aku putra daripada 2 orang yang ingin disembelih. Yaitu pertama Sayyidina Ismail bin Ibrahim,
putra atau Nabi Ismail bin Ibrahim, putra daripada Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ana ibnu Dzabihain, aku putra dari dua orang yang akan disembelih. Ya. Berjalannya waktu, dididik Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib oleh ayahnya Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah tumbuh besar, ayahanda Rasulullah tumbuh besar dan mulai menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang pintar, membantu ayahnya sampai di umur 21 tahun atau 18 tahun, maaf. Di umur 18 tahun dinikahkanlah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Siti Aminah binti Wahab. Siti Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Dikatakan waktu rencana, sebagian sirah menyatakan waktu rencana Sayyidina Abdullah ingin dinikahi, itu perempuan-perempuan Mekah setiap Sayyidina Abdullah keluar dari rumah nyodorin diri, bahkan ada yang datang ke rumah, karena dikatakan di dalam sirah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ini cakepnya anak. Dari 16 anaknya Abdul Muttalib paling cakep Abdullah. Abdullah putih, bersih, pendiam, pintar, cerdas, ya, rajin, bantu orang tuanya. Jadi perempuan-perempuan nih pengen sama Sayyidina Abdullah. Dan sudah terdengar kabar atau informasi bahwa nanti, ya, dari sini Abdul Muttalib ini yang jadi nabi dari keturunan Abdullah. Nah, dahulu gimana sih informasi-informasi seperti itu? Informasi-informasi seperti itu kebanyakan dari orang-orang pintar. Kalau bahasa sekarang dukunnya. Dahulu dukun ini punya jin. Punya jin. Jin itu dapat informasi dari langit. Langsung dari langit. Apapun dapat kabar. Tapi nanti kapan mereka berhenti? Sayyidina Abdullah tumbuh besar bin Abdul Muttalib dan mulai menjadi pemuda yang cerdas dan pintar, membantu ayahnya. Dinikahkanlah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Siti Aminah binti Wahab. Siti Aminah ini beliau dari keturunan Abdul Manaf, juga masih sepupu Rasulullah SAW, sepupunya Abdullah, masih sepupuan gitu, ya, masih kerabat, masih family, tapi boleh nikah. Hanya saja Siti Aminah, pamannya Siti Aminah, paman-pamannya Siti Aminah dari kaum Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini yang mereka tinggal di kota Yathrib dahulu, di kota Madinah. Ya, berarti Rasulullah SAW di sini memiliki dua jalur keturunan dari dua kota suci, yaitu kota Madinah dan kota Makkah. Kenapa? Kalau dari ayah dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, itu raja-raja tuh semua, pembesar-pembesar Mekah. Kalau dari ibu ada keturunan Aus dan Khazraj. Kerabat Aus dan Khazraj ini mereka orang pertama yang tinggal di kota Yathrib atau dalam kurung Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita, pernikahan Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah, ibunda Rasulullah dan ayah Rasulullah, setelah beberapa bulan atau beberapa waktu pasca pernikahan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Siti Aminah binti Wahab, ada tanda-tanda kehamilan di perut Siti Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Tidak, ya, ada tanda-tanda kehamilan. Dikatakan berapa lama itu? Ada yang bilang menyatakan 4 bulan umur hamilnya Siti Aminah. Ada yang menyatakan 6 bulan. Ya. Perkara waktu, perbedaan pendapat ulama nggak usah kita gubris, nggak usah kita, karena kita ngambil cuplikan, ya, untuk ceritanya. Ada tanda-tanda kehamilan di perut Siti Aminah. Suatu malam Siti Aminah
sempat melihat mimpi, yang mana mimpi tersebut beliau melihat ibunya Rasulullah melihat dari perutnya, janinnya yang ada di dalam perutnya ini ya, menyebarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia. Shallu ala Muhammad. Di mimpinya Siti Aminah nih, Siti Aminah melihat dari perutnya ini menyebar cahaya yang terang benderang sampai ke seluruh dunia, ke seluruh muka bumi. Ya, sebagian riwayat menyatakan ya, menyebar sampai ke Busra. Busra itu wilayah Irak. Mekah ke Madinah itu jauh, Mekah ke Irak itu jauh. Jauh. Shallu ala Muhammad. Mimpi pertama. Mimpi selanjutnya Siti Aminah di dalam mimpinya mengucapkan, ada yang nyuruh mengucapkan, ada perintah sehingga Siti Aminah mengucapkan u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin hasid. Ada ucapan, ada mimpi ngucapin, ya Aminah ucapkanlah kalimat ini, doalah engkau di dalam mimpi ini sekarang. Apa doanya? U'idzuhu billahil azim, u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin hasid, yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap ini, aku berlindung kepadamu untuk ini anak yang ada di janinku, engkau yang maha mulia, dari segala keburukan, dari segala kejahatan ya, dan dari segala pandangan-pandangan orang hasud. Berjalan hamil tersebut dikatakan di dalam sirah sampai lebih dari 6 bulan, maka meninggallah Rasulullah SAW. Maka meninggallah Sayyidina Abdullah, suami tercinta Siti Aminah. Ya, makanya ada riwayat menyatakan tadi itu mimpi-mimpi kayak gitu tuh di 4 bulan. Ada yang mengatakan beberapa hari atau beberapa bulan. Ada yang mengatakan ya udah masuk 6 bulan. Nah di 6 bulan tersebut, di masa 6 bulan kehamilan Siti Aminah, meninggallah ayahanda Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah, bayangin tuh ya, ayahnya Rasulullah meninggal, beliau masih umur 6 bulan di perut ibunya ya. Berjalan sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ya, terus tanda-tanda kemuliaan Rasulullah SAW akan lahir sudah terpancar, sampai lahirlah Rasulullah SAW. Sepakat mu'tamad kebanyakan ulama menyatakan lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Karena di tahun itu ya ada kejadian besar terhadap kota Mekah, yaitu ada pasukan gajah, pasukan Abraha, namanya Abraha, Raja Abraha dari Yaman. Dia ini mau ngancurin Ka'bah, bukan mau nyerang orang Mekah, enggak. Gunanya dia datang ke Mekah untuk ngancurin Ka'bah. Pengen ngapain ngancurin Ka'bah? Pengen bikin Ka'bah di Yaman. Ini Raja Abraha. Datanglah pasukan ya, pasukan gajah ya, begitu udah disiapkan dari luar Mekah nih, udah disiapin nih, tungguan rame nih, gajahnya bukan 1 2, udah disiapin semua dari luar Mekah. Sampai datang orang Mekah ngedeketin pasukannya Abraha. Hei, kalian mau ngapain? Kata ini orang pasukannya Abraha, kami nggak mau nyerang kalian, kami nggak mau ngancurin kota, enggak. Kami mau hancurin itu tuh Ka'bah tuh mau kita hancurin tuh. Itu tuh tugas kami, perintah kami dari Abraha. Jangan enak-enak aja, enggak, hancur. Ini gajah-gajah bukan gajah yang gajah kecil, ini gajah-gajah gede. Ya. Akhirnya bingungan orang-orang Mekah. Gimana nih? Pasukan gajah nih udah siap ini di luar Mekah. Nggak jauh, udah tinggal lari doang, hancur udah Ka'bah, udah tuh ditobruk sama gajah.
Bingung mereka ngadu kepada Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ya Abdul Muttalib, ada pasukan gajah nih datang begini. Oh, udah siap tuh mau dilepas tuh gajahnya. Dideketin lah sama Abdul Muttalib. Disamperin sama Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Begitu dihadapi pasukan-pasukan gajah, ya, gajah-gajahnya begitu melihat Sayyidina Abdul Muttalib, mereka gajah-gajah tersebut langsung menundukkan kepalanya dan merobohkan badannya dan sujud depan Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Dibangun, bangun, nggak ada yang bangun, gajahnya satu. Dalam riwayat seperti itu, nggak ada yang bangun. Iya, kalau Sayyidina Abdullah berpaling, nih gajah bangun lagi. Kalau dihadapin Sayyidina Abdul Muttalib, berpaling dari Abdul Muttalib berpaling dari gajah, bangun lagi. Kalau Abdul Muttalib balik ngadapin gajah, tuh gajah sungkur lagi. Diam. Karena apa? Di situ ada nurnya Rasulullah, ada auranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya saya singkat cerita, saya nggak akan cerita bagaimana ingin meruntuhkan Ka'bah. Yang jelas kisah tersebut akhirnya nggak sampai terjadi untuk meruntuhkan Ka'bah, ya. Dan yang jelas dilemparlah mereka dengan batu-batu yang dari neraka, yang ada di dalam tafsir, di dalam surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fa arsala alaihim tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum kasmaqa. Kenapa kok masih nyerang juga, kan udah nunduk. Pokoknya dibikin Sayyidina Abdul Muttalib gak ngeliat tuh gajah sama pasukannya Abraha, karena pasukan Abraha manggilin Abraha, nih Abraha ikut. Nih bagaimana nih, gajah gak ada yang mau jalan. Asal Abdul Muttalib ada, dinyungkur, ditunduk sampai sujud tuh gajah. Oh, kalau begitu ntar bikin Abdul Muttalibnya nggak ada, singkirinnya Abdul Muttalib, bukan dibunuh. Akhirnya turunlah, ya, dilemparkan batu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tepatnya kapan tuh? Kejadian gajah ingin menghancurkan Ka'bah terjadinya kapan? Tepatnya, ya, tepatnya 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi lahir tahun 12 Rabiul tahun, gak berapa lama kapan tuh kejadiannya dari tahun gajah? 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi 1 bulan setengah kira-kira, ya kira-kira 1 bulan setengahan, 50 hari. Beliau lahir di tahun 12 Rabiul Awal, yaitu Rasulullah lahir di tahun 12 Rabiul Awal, tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah yang ingin menyerang kota Ka'bah, menyerang Ka'bah. Nah, lahirlah Rasulullah SAW. Maka dalam lahirnya, ketika lahirnya Rasulullah SAW, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang di luar pemikiran manusia saat itu, di luar batas pemikiran manusia saat itu, ya. Yang dikatakan pertama kali adalah kejadian, ya, munculnya bintang Ahmad. Apa itu bintang Ahmad? Bintang Ahmad itu adalah satu bintang yang dipercayai oleh kaum Yahudi, ya, yang dipercayai oleh kaum Yahudi bahwa kaum Yahudi taunya dari mana nih? Dari kitab-kitabnya mereka, yaitu dari Taurat. Dari Taurat, ya. Apa itu bintang Ahmad? Bintang Ahmad itu bintang yang dipercayai oleh kaum Yahudi bahwa itu bintang akan muncul ketika lahirnya Nabi yang terakhir, ya.
Orang-orang Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi ini, mereka ini sangat mempercayai sama ini bintang. Kayak, nah, diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, ya. Sayyidina Hasan bin Thabit ini dahulu sebelum masuk Islam beliau ini Yahudi. Beliau orang Yathrib, orang Madinah. Orang Madinah. Dan beliau ini Hasan bin Thabit umurnya 6 tahun lebih dulu dari Rasulullah SAW. 6 tahun atau 7 tahun. Tuaan Hasan bin Thabit, penyair terkenal di zaman Rasulullah SAW. Nah, Hasan bin Thabit ini, ya, beliau mengatakan, kapan dia mengatakan ini cerita setelah Nabi hijrah dari Mekah, setelah beliau masuk Islam, memeluk agama beliau menyatakan pada hari Rasulullah SAW lahir, aku kebetulan ada di salah satu bentengnya Yahudi. Nah, itu di Yathrib. Dan di malam itu, di salah satu benteng itu, di dekat benteng itu, aku melihat ada satu pendeta dari kaum Yahudi yang naik ke atas menaranya, ya. Dan di atas tembok atau satu menara, ini pendeta Yahudi ngomong kepada orang-orang Yahudi, wahai kaum Yahudi, sungguh terlihat malam hari ini bintang Ahmad. Wahai kaum Yahudi, sungguh terlihat, ayo ngumpul, semuanya kumpul, ayo. Diteriakin sama ini pendeta. Ada apa wahai pendeta? Sungguh terlihat itu bintang Ahmad di malam. Sungguh terlihat ini bintang Ahmad. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, ya, tidak terlihat itu bintang waktu aku umur 6 atau 7 tahun waktu kala itu, kecuali di malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, timbul atau munculnya bintang nah, yang kedua dikatakan oleh ahli sirah, berarti itu masih di Mekah. Ya, tetap masih di Mekah. Siti Aminah melahirkan tidak merasa sakit sama sekali. Ya. Kok ini jadi keajaiban? Nah, iya dong. Karena normalnya manusia sejak bujak, kalau wanita melahirkan nggak ada yang nggak sakit. Ya, cari wanita sejak bujak yang melahirkan nggak ada yang nggak sakit, kecuali Siti Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, yang ketiga, dikatakan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah tersunat, ya, sudah terkhitan atau sudah disunat. Yang keempat dikatakan Nabi lahir, ya, dikatakan pandangan atau wajahnya terangkat ke atas seperti orang doa, dan tangan dan telunjuknya mengarah juga ke atas, mengarah ke atas, tangan ke atas, masih bayi nih, masih merah kalau bahasa kita. Dan Rasulullah SAW sujud, shollu ala Muhammad. Mendengar kabar seperti ini, kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, dikabarin, ya Abdul Muttalib, nah, anakmu, cucumu lahir udah terhitan. Hah? Yang benar? Iya. Pas begitu lahir, pandangannya ke atas, tangannya ke atas, telunjuknya ke atas. Itu menunjukkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sujud. Abdul Muttalib girang, senang, buru-buru ke rumah Siti Aminah. Ya. Dan ditambahin lagi yang selanjutnya, yang kelima, tali pusarnya Rasulullah udah nggak ada, udah keputus, udah nggak terbebani dengan tali pusar, udah nggak dibebanin lagi sama tali pusar. Tali pusar udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada, udah kepotong, udah bagus, pusarnya itu udah bagus. Shallu ala Muhammad. Cari manusia yang lahir tali pusarnya udah copot, udah rapi gitu, cari.
Nah, dikabarin seperti itu Abdul Muthalib, tanda-tandanya Siti Aminah ngelahirin satu bayi yang dia udah tali pusarnya nggak ada, udah rapi, ya nggak, pandangannya ke atas, telunjuknya mengarah ke atas dan sujud. Ya, Abdul Muthalib girang bahagia, buru-buru ke rumahnya Siti Aminah binti Wahab. Ya, kemudian Sinin Abdul Muthalib membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke depan Ka'bah. Dibawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih merah nih, dibawa ke depan Ka'bah. Ya, kemudian orang tanya, siapa itu? Oh, ini cucunya Abdul Muthalib. Oh, ini cucunya Abdul Muthalib. Akhirnya ditanya sama orang-orang, siapa kau namai? Aku akan namai dia Muhammad. Kok namain Muhammad? Karena dahulu nggak ada orang Arab yang namanya Muhammad, tuh nggak ada sebelum Rasulullah SAW. Nama Rasulullah Muhammad itu cuma Nabi Muhammad yang pertama kali dinamain Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad nggak ada nama Rasulullah, nggak ada nama Muhammad. Dahulu Mekah orang yang ngejaga adat budaya Arab tuh ngejaga. Katanya orang-orang Mekah, ya Abdul Muthalib, laisa min abaik lima samaita Muhammadan, fa innahu laisa min abaika wa laisa min abaina wala min ajdadina. Orang-orang yang nggak ada, kenapa kau namain Muhammad? Nggak ada di kakek-kakek kita orang, ayah-ayah kita orang nama Muhammad nggak ada. Apa jawab Abdul Muthalib? Aku berharap aku namain Muhammad biar dia terpuji di dunia dan di akhirat. Shallu ala Muhammad. Dan terbuktilah doanya Sayyidina Abdul Muthalib. Muhammad artinya yang terpuji. Terpujilah Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Nah, sedikit saya tekankan lagi, gimana sih kisahnya bisa dinamain Muhammad? Yang namain kakeknya, namain Muhammadnya Rasulullah adalah kakeknya. Ada yang menyatakan riwayat yang lain Siti Aminah waktu mimpi, karena mimpi itu setelah ada janin di perutnya tuh mimpi tiap malam atau sering malam tuh banyak mimpi Siti Aminah. Saya ngambil tadi sedikit aja tadi yang saya ceritain. Salah satunya ada suara menyatakan, wahai Aminah, namakan dia Muhammad. Ya, dua-duanya bagus, boleh. Riwayat boleh-boleh aja. Nah, kisah ini kenapa dinamain Muhammad oleh Abdul Muthalib? Karena dahulu Abdul Muthalib ini suatu hari pernah pergi ke kota Syam, ke negeri Syam. Negeri Syam ini jauh dari Mekah. Beliau Sayyidina Abdul Muthalib ini pergi dengan 3 orang temannya ke kota Syam. Ngapain ke Syam? Jalan-jalan gitu. Ya, traveling sambil dagang. Traveling sambil bertiga. Yang pertama namanya Sulaiman bin Mujazi'. Berempat sama Sayyidina Abdul Muthalib, 4. Yang 3 temannya Sulaiman bin Mujazi', ya, salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulail bin Hajij. Yang ketiga Himran bin Rabi'ah. Abdul Muthalib ini lagi pergi ke negeri Syam dengan 3 teman-temannya. Dahulu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya, beberapa lama. Ya. Sampai di sana bertemu dengan satu pendeta Nasrani. Kemudian pendeta ini bertanya kepada berempat ini nih, Abdul Muthalib dan 3 temannya, dari mana kalian? Kata pendeta. Kata salah satu di antara Abdul Muthalib ini yang berebut, kami dari kota Jazirah Arab, kami dari negeri Arab. Iya, negeri Arab di mananya? Katanya pendeta Nasrani. Kami dari kota Mekah. Kemudian pendeta itu ngomong, nanti akan keluar dari kota kalian, dari negeri kalian, dari kota Mekah, akan lahir Nabi yang terakhir, dan nama Nabi itu adalah Muhammad. Dari mana engkau tahu? Kata Abdul Muthalib langsung nanya, dari mana engkau tahu? Dari kitab kami. Ya udah. Akhirnya nih pendeta Nasrani jalan, mereka bersepakat nih. Ya udah. Kita sepakat ya berempat,
Kalau yang punya cucu pertama lahir namain Muhammad. Ya, dari kita berempat nih sepakat. Yang punya cucu pertama laki namain Muhammad. Akhirnya benar dalam sejarah ternyata cucu yang pertama dari mereka berempat ini, teman-temannya Abdul Muthalib sama Abdul Muthalibnya berempat, ya, yang lahir cucu pertama diantara mereka adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebab itu maka Abdul Muthalib namakan Rasulullah SAW adalah Muhammad. Ada riwayat seperti itu. Yang keenam, ya. Yang keenam, betul keenam. Tanda-tanda Rasulullah SAW lahir. Yang keenam, goncangnya istana Kisra hancur. Yaitu Kisra itu di mana? Di Persia. Goncang, ya, istana Kisra goncang sehingga merubuhkan 14 tiang di teras-teras istananya Kisra. Merubuhkan 14 tiang yang ada di teras. Ada yang menyatakan 14 teras istana hancur karena Kisra itu kerajaan-kerajaannya banyak. Ya. Kerajaan satu tapi terasnya banyak. Ada teras ini, teras itu. Ya. Mungkin kalau sekarang gambarannya apa? Pintu utara, gate, ya, gate. Ya. Gate A, gate B, gate timur, gate barat daya. Ya. Kisra itu juga seperti itu dulu istana Kisra yang di Persia. Banyak teras, ada pintu-pintu. Ya. Sawateh dikatakan. 14 teras yang di situ ada pilar-pilarnya hancur semuanya. Ya. Kemudian Kisra, orang-orang Kisra khawatir goncangnya istana. Tanya-tanya lagi sama orang-orang pinter lagi. Kenapa nih? 14 teras kami, 14 pintu hancur. Istana kita goncang, gempa. Yang goncang istana kita doang. Yang lain nggak ada. Satu Persia nggak ada. Ya, hancur. Ya. Dikatakan, ya, oleh salah satu orang pintar, goncangnya istana sebab lahirnya seorang nabi. Sallu ala Muhammad. Ada nabi yang lagi lahir nih, nabi terakhir. Nah, sekali lagi, kenapa mereka ini bisa tahu? Karena kabar-kabar terdahulu. Ada informasi. Informasi dari mana nih? Dari kaum jin. Dari kaum jin. Terus dikatakan lagi, amannya orang pintar kepada Raja Persia, Raja Kisra. Itu 14, artinya apa? Kok 14 yang hancur? Iya, nanti di kalian Raja Persia dulu banyak, akan tersisa 14 raja. Akan tersisa 14 raja. Atau begitu dengar 14 raja, oh kalau begitu masih banyak dong. Wah, berarti kerajaan Persia masih lama. Kalau satu orang umurnya 100 saja 1400, oh masih 1400 tahun lagi. Tanpa menyadari, ya, nggak lama beberapa waktu berselisihlah 10 raja. 10 raja. Dari kejadian Rasulullah SAW lahir berselisih itu 10 raja. Dipikir nih 14 raja masih lama dong. Berselisih anak-anaknya 10 raja ada berserta keluarganya. Pertumpahan darah, meninggal 10 kerajaan, hancurnya 10 kerajaan, sisa 4 dan mereka hancur terakhir di khalifahnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Dikatakan meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab, di khalifah Sayyidina Umar bin Khattab 3 raja hancur, mati, dan istananya hancur, ya, perang saudara. Terakhir di Sayyidina Utsman bin Affan. Meninggallah dan runtuhlah kerajaan Persia sampai malam hari ini. Jelas? Selanjutnya yang ketujuh, kejadian apa ketika Rasulullah SAW lahir? Padamnya api Majusi. Di mana tuh? Di Persia lagi. Ya. Jadi ada api dahulu, ya, di Persia itu kaum atau suku Majusi, orang yang beragama Majusi,
mereka menyembah api. Kenapa menyembah api? Karena udah 1000 tahun nggak mati-mati itu api. Itu api 1000 tahun umurnya. 1000 tahun sama dengan berapa hari? Kali 365 hari. Nggak mati-mati. Tapi begitu lahirnya Rasulullah. Mati seketika. Tanpa ada yang matiin, tanpa ada apapun, mati seketika. Ya. Begitu mati, orang-orang Majusi berupaya untuk nyalain lagi nih. Ambil lagi bahan bakar, nyalain, enggak nyala-nyala, nyalain, enggak nyala-nyala. Ini api 1000 tahun lebih enggak mati-mati, tuh malam mati. Wah, semua orang-orang Majusi, ayo nyalain, dinyalain, enggak nyala-nyala, dinyalain, enggak nyala-nyala, padam lagi, mati lagi. Ambilin bahan bakar lagi yang lebih, enggak bisa. Dia upaya terus, enggak bisa. Sampai orang-orang Majusi, ya udah kita bikin lama tuh. Lama dia mereka, bukan 1 jam 2 jam, lama bikin nyalain, enggak nyala-nyala. Sampai mereka berinisiatif, ya udah kita bikin di tempat kita masing-masing. Buat Tuhan kita biar disembah. Setiap mereka mau bikin api, mati. Mau bikin api, mati. Api yang ada di kota Persia sejaknya Rasulullah SAW lahir, di saat itu setelah padamnya api Majusi itu, ya, itu cuma bisa buat masak doang. Habis buat masak selesai, mati sendiri. Shallu ala Muhammad. Begitu lahir Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Dibikin sedemikian hingga nggak akan bisa. Padam lagi, mati lagi. Bikin kita di rumah masing-masing, bikin tempat buat Tuhan kita, nggak mati. Mana satu Persia mau bikin api untuk disembah, kaum Majusi mau bikin api untuk disembah, mati setelah lahirnya Rasulullah. Yang bisa digunain cuma buat masak sama makan doang. Dah, buat konsumsi masak api nyala. Tapi mau dibikin nanti nih, begitu mereka mau bikin buat disembah, mati. Sallu ala Muhammad. Ya, terus selanjutnya yang ke-8, tanda lahirnya Rasulullah SAW adalah, ya, surutnya sungai Sawah. Ada sungai di Persia juga. Sungai itu dikatakan namanya sungai Sawah. Ya, Sawah. Ya. Apa itu tuh sungai Sawah? Ya. Sungai Sawah ini di Persia, gambaran kita gampangnya sekarang, mungkin yang sekarang ini seperti sungai Gangga yang ada di India. Ini sungai Sawah ini dipercaya sama sungai yang suci. Buat apa aja tuh sungai? Buat tumbal, buat kebal. Pokoknya dipercaya sungai Sawah ini sungai yang suci kayak udah kayak dewa, udah kayak Tuhan nih sungai. Ya, buat apa aja? Ya, tumbal, orang mau kaya, orang mau sejahtera. Itu beratus-ratus tahun tuh sungai Sawah dipercayain sungai yang paling suci di Persia. Ya, kenapa sih Persia mulu dari tadi? Iya, Istana Kisra hancur Persia. Api Majusi di Persia, sungai Sawah di Persia. Kenapa Persia? Karena dulu nih orang yang paling kebangetan aliran-aliran yang nyeleneh dari Islam, yang mereka nyembahnya api, nyembahnya barang benda-benda mati, itu ada di Persia. Akhirnya itu sungai begitu lahir Rasulullah SAW, surut malam itu juga, surut paginya kering. Shallu ala Muhammad. Sampai kapan kering? Sampai malam hari ini kering. Udah nggak ada lagi tuh sungai Sawah. Shallu ala Muhammad. Nggak bisa disembah lagi. Dulu tadinya sungai Sawah, waduh, buat mandi, buat tekbal, buat dapet jodoh, buat kaya, apa aja udah tuh sungai Sawah. Ya, dipercayain banget. Tapi begitu lahirnya Rasulullah SAW, tuh sungai surut kering, sampai sekarang nggak ada lagi sungai Sawah. Shallu ala Muhammad.
Yang ke 9. Betul. Yang ke 9 adalah tanda lahirnya Rasulullah SAW, hilangnya, berhentinya informasi yang bisa dicolong oleh kaum jin. Dahulu kaum jin sebelum lahirnya Rasulullah SAW, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, kaum jin ini, makhluk-makhluk jin ini, ya, jin syaitan ini nyari kabar, terbang dia mendekat langit, buat nguping, tahu nggak nguping, dengerin malaikat pada ngomong. Oh besok ada nih, oh besok, ntar ngomongin tuh jin turun, besok begini, ngomong ke dukun-dukunnya tuh, ngomong ke kasih tahu besok ada gini, ntar begini. Makanya ada dukun-dukun sakti dahulu, zaman jahiliyah, ya. Dan dahulu dari sebelum zaman jahiliyah udah ada itu. Setiap saatnya makhluk jin atau syaitan itu bisa nyolong informasi, nguping informasi dari malaikat, dari langit. Tapi begitu lahirnya Rasulullah SAW, langsung dipagerin tuh langit, istilahnya ditembokin itu langit, sehingga kaum jin dan syaitan gak bisa nyolong informasi lagi dari para malaikatnya Allah. Sallu ala Muhammad. Sampai malam hari ini, sampai yaumul qiyamah, gak bisa lagi kaum jin dapat informasi dari malaikatnya Allah. Kalau dahulu deketin tuh, nggak ke ranahnya malaikat, enggak, cuma nyolong gitu dari ujung langit dikatakan. Oh gini, turun, kasih tahu ke dukun, besok begini, ntar ada kejadian ini, ntar begini. Tapi begitu lahirnya Rasulullah, ketutup mereka, ditutup oleh Allah, nggak ada yang bisa lagi nyolong informasi. Karena apa? Karena ada wahyu ini turun. Karena akan ada wahyu, karena ada Al-Quran nanti yang turun, nggak boleh nyolong informasi. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Yang ke-9, yang ke-10, yang ke-10 adalah, ya, begitu lahirnya Rasulullah SAW, maka ya lahirnya Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Banyak kejadian-kejadian dengan yang ke-10 boleh kita bilang, dengan lahirnya Rasulullah SAW, maka budak perempuannya Abu Lahab dimerdekakan oleh Abu Lahab. Jadi waktu dengar Siti Aminah mau melahirkan, Abu Lahab bingung, karena ini istri saudaranya, istri Abdullah, istri saudaranya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapanya Rasulullah? Paman. Masih ada rasa kesian, iparnya ini mau lahirin, suaminya nggak ada. Nah, Abu Lahab ini punya budak, suruh nemenin Siti Aminah, atau suruh ngedekat dengan Siti Aminah. Maksudnya suruh ngedekat gimana? Suruh ngedekat gitu ke rumahnya, lihat, tungguin sampai Aminah lahir, katanya. Tungguin sampai Siti Aminah lahir. Kata Abu Lahab, tungguin ya ke rumahnya Aminah ya, malam-malam nih. Emang jam berapa ya Rasulullah lahir? Mau tengah malam ya. Ke rumah Aminah ya. Iya tuanku. Ngapain tuanku? Itu Aminah, istri saudara saya mau lahiran, temenin, liatin, paling enggak depan rumahnya aja dah ya. Kalau emang nggak bisa masuk, di depan rumahnya aja dengerin. Kalau dia udah lahiran, kabarin saya. Kalau udah lahir, kabarin saya. Akhirnya ditungguin sampai lahirnya Rasulullah SAW. Begitu lahir, dengar ya, yang lahir adalah lelaki. Udah sampai laki doang, nggak tahu tuh nanti namanya Muhammad, nggak tahu. Karena apa? Begitu lahir, pulang kabarin saya, jangan nunggu apa-apa lagi, kata Abu Lahab. Begitu lahir, gua pulang ya, kabarin saya. Pokoknya temenin tuh, liatin, pulang deh. Udah lahir, tahu bayinya laki, pulang.
ke rumah Abu Lahab. Begini ngabarin, ya Abu Lahab, wahai tuanku, ya udah lahir anaknya Aminah. Oh, udah lahir, Aminah sehat. Anaknya apa? Laki. Oh, laki. Anaknya laki. Girang Abu Lahab, saking bahagianya iparnya atau anak istri daripada saudaranya Abu Lahab punya anak laki. Maka Abu Lahab ngomong kepada Buhairah, ya Thuwaibah, mulai saat ini aku mau merdekakan engkau bebas menjadi merdeka, nggak jadi budak saya lagi. Cuman senang doang tuh. Nah, ada punya ponakan lah, cuman seneng punya ponakan lah, punya ponakan laki. Ini Abu Lahab nih nggak tahu bakal jadi nabi, nggak tahu tuh namanya Muhammad, nggak tahu. Seneng punya ponakan lah. Akhirnya Allah ringankan adabnya, walaupun Abu Lahab sudah ada di surat namanya surat Tabbat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai Allah gituin, Allah udah cap banget Abu Lahab pasti masuk neraka. Pasti. Gak mungkin Abu Lahab itu gak masuk neraka, karena ada di firman Allah, tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Udah dicap pasti masuk neraka. Cuman diringankan oleh Allah, setiap hari Senin Abu Lahab bisa keluar air di nerakanya Allah, keluar air dari jemarinya Abu Lahab untuk minum air yang segar setiap hari Senin. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Setiap hari Senin Abu Lahab bisa minum air di neraka nih. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Di neraka. Jangan sampai kita ada di nerakanya Allah. Udah nggak ada kesiannya gitu. Allah kalau udah masukin hamba di neraka udah nggak ada kesiannya udah. Yang dikesinin cuma atuk tuntar Abu Lahab. Dikasih jeda istirahat setiap hari Senin, minum air dari jemarinya Abu Lahab, air yang segar. Karena panas nanti nerakanya Allah. Cuma setiap hari Senin berhenti istirahat buat minum. Untuk siapa? Abu Lahab. Sebab apa? Sebab pernah senang, sehingga senangnya Abu Lahab memerdekakan budaknya. Senang kenapa Abu Lahab? Karena lahir keponakan laki. Belum tahu itu namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Belum tahu itu ponakan menjadi Rasulullah. Masa seorang Abu Lahab yang nggak tahu itu nabi girang sama nabi lahir? Girang sama nabi lahir, diringanin tuh adabnya. Masa iya kita yang udah ngerti siapa itu Nabi Muhammad bin Abdullah, siapa itu Rasulullah, siapa itu Nabi yang mulia, yang pembawa hidayah kita, pembawa petunjuk kepada kita, kita bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Masa iya kita diadab oleh Allah? Shallu ala Muhammad. Makanya seorang penyair menyatakan, idza kana hada kafirun jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jikalau seorang yang kafir udah dicap sama Allah kafir dan ya dicela oleh Allah di dalam surat Tabbat, udah orang kafir dicela sama Allah di dalam firman-Nya, di dalam suratnya. Yang ketiga fil jahimi mukhallada, yang ketiga Abu Lahab itu pasti kekal di nerakanya Allah, nggak mungkin nggak kekal. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daima, tapi setiap hari Senin Abu Lahab selalu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, beliau selalu diringankan oleh Allah setiap hari Senin, diringankan dari adabnya setiap hari Senin. Karena apa? Karena pernah bahagia, pernah senang dengan lahirnya Rasulullah SAW. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana seorang hamba yang hidupnya selalu bahagia dengan lahirnya Rasulullah dan meninggalnya itu hamba nanti di akhir hayatnya
meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abu Lahab yang udah kafir, dicelak sama Allah, tabat yadah, dan udah dipastiin masuk neraka secara kekal, itu dengan sebab senangnya lahirnya Rasulullah. Dan waktu lagi lahir sana nggak tahu itu Rasulullah. Bagaimana seorang hamba yang hidupnya tahu Rasulullah, senang dengan lahirnya Rasulullah setiap tahunnya, dan dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Shallu ala Muhammad. Nggak mungkin Allah azab mereka. Bahagialah kalian, bahagialah kita dengan lahirnya Rasulullah, karena dikatakan nggak ada kenikmatan yang luar, nggak ada kenikmatan, seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi kecuali setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Kemudian setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datanglah seorang, ya, lahirnya Rasulullah SAW, ya. Nah, dahulu adatnya, tradisi adat Arab, ya, ini kita akan menceritakan bagaimana kisahnya diasuh oleh Halimah. Dikatakan tradisi Arab, terutama orang-orang Quraisy, setiap lahirnya Rasulullah, setiap lahir dari anak-anak kaum Quraisy, terutama orang-orang Mekah, ya, orang asli Mekah, mereka itu kaum Quraisy. Mereka ini punya tradisi titipin anak, ya, kepada orang-orang Badui di zaman mereka. Yaitu mereka itu Badui ini tinggalnya di padang pasir. Paham? Untuk apa mereka nitipin anak-anak? Begitu lahir titipin anak. Begitu lahir titipin anak sama orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab fushanya terjaga. Karena orang-orang Mekah ini, mereka ini nggak mau bahasa Arab fusha. Bahasa Arab fusha apa sih? Bahasa Arab yang fusha itu yang resmi, yang baik, grammar, yang baku. Karena bahasa Arab ini ada dua, ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab fusha itu bahasa Arab Al-Quran, tuh fusha. Yang kedua adalah bahasa amiyah, bahasa-bahasa dialek pasar. Orang Arab tuh banyak, ya, punya setiap wilayah, kayak di Mesir, di Yaman, itu dialek pasarnya dikatakan amiyah. Tapi kalau bahasa bakunya adalah fus. Nah, orang-orang Mekah nih buat jaga anak-anaknya jangan sampai hilang bahasa Arab fushanya, mereka begitu lahir, ya, beberapa hari langsung taruh ke orang-orang Badui. Yang mana orang Badui ini selalu bahasa mereka selalu fusha. Bahasa mereka bahasa baku yang pertama. Mereka orang-orang Mekah ini nggak mau ketinggalan bahasa fus. Kenapa emang? Karena dari dulu Mekah itu pusat perniagaan Jazirah Arab. Jadi orang Persia datang, orang mana lagi? Eropa lah datang, orang mana datang gitu. Orang India datang, orang Melayu datang sekarang. Iya gak? Maka yang paling berantakan, orang sejazirah Arab yang paling berantakan itu kalau di kota Mekah. Karena apa? Saking ngebaurnya orang-orang dari seluruh dunia, penjuru dunia kan datang ke Ka'bah. Datang tawaf, umroh, haji, jual barang, jual beli, perniagaan. Nah, dari dahulu tuh udah ada dari segala penjuru dunia. Nah, ini orang-orang Quraisy ini nggak mau. Bagaimana kalau mereka, anak-anak mereka lahir biar bahasa Arabnya terjaga, yang fusha ditaruh di Badui. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Yang kedua, alasannya biar udaranya lebih sehat untuk tubuh. Kenapa? Kalau di Badui ini nggak bercampur baur lagi tuh dengan orang, karena nggak ada orang luar yang datang. Polusi belum ada. Di Mekah tuh udah sering ada polusi dahulu. Ya karena orang-orang luar datang. Nah, ini dijaga biar kesehatan tubuhnya. Dan juga makan-makannya orang Badui ini benar-benar fresh, tazij, fresh, nggak ada apa sekarang istilahnya? Ya, apa namanya? Yang itu yang udang apa itu? Caku yang kalau ditaruh di kulkas frozen, nggak pakai frozen mereka.
nggak ada frozenan, makanan frozen tuh nggak ada, makan makanan seger semuanya. Potong kambing saat itu juga makan, udara masih bagus, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan masih bagus semuanya. Ya, itu yang kedua dari sisi kesehatan tuh. Yang ketiga, karena melatih anak-anak mereka biar hidup mandiri, biar jadi pemberani. Karena hidup dididik di padang pasir, cuman bermodalan kemah atau rumah-rumah yang sederhana banget, sederhana rumah-rumah mereka dari pelepah-pelepah korma tapi yang sederhana. Tapi dididik ngembala kambing, ngembala hewan-hewan, itu biar terdidik nanti mandiri sehingga bisa membantu orang-orang tuanya mereka. Nah, begitu lahirnya Rasulullah SAW. Beberapa hari datanglah wanita-wanita dari suku Sa'diyah, ya. Kenapa suku Sa'diyah? Emang paling banyak yang suka jual jasa susu ibu adalah suku Sa'diyah dahulu. Suku Sa'diyah ini mayoritas perempuan wanita-wanitanya ini menjual jasa ASI, air susu ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, suku Sa'diyah ini terkenal amanah. Amanatnya, orang-orang Mekah kalau nitip anak di suku Sa'diyah 2 tahun benar-benar dipulangin, nggak diculik tuh anak. Naudzubillah, kagak nggak diculik, nggak dibawa kabur, enggak. Suku Sa'diyah ini benar-benar amanat kalau megang anak, dan dididiknya benar-benar didik bagus, pemberani, dewasa, cerdas. Ya, itu alasan-alasan orang Mekah, ya, kenapa mereka ngambil banyakan dari suku Sa'di. Nah, ketika datangnya suku Sa'diyah ke kota Mekah pasca lahirnya Rasulullah SAW, ya, salah satu di antara mereka ada yang bernama Halimah. Nah, Siti Halimah ini datang ke kota Mekah. Beliau nggak sendiri, beliau ini dengan beberapa wanita-wanita yang lain. Dan Siti Aminah ditemenin dengan suaminya yang bernama Harith. Suaminya Halimatus Sa'diyah namanya Harith. Ditemenin bersama, jadi yang nemenin suaminya, tapi rombongan banyak ke kota Mekah. Ya. Nah, kebetulan ini Siti Halimah ini beliau orang yang miskin, kehidupannya pas-pasan banget. Anaknya banyak, lebih dari 3 dikatakan. Ada yang bilang menyatakan 3. Bayangin, punya anak 3 tapi tetap jual jasa ngasih, ngemong setiap hari, ngebersihin HP-nya, mandiin, nyusuin, begitu terus. Nah, Siti Aminah ini anaknya banyak, hidupannya pas-pasan dengan Haris, ya, suaminya. Beliau hanya memiliki waktu pergi nih, cuman pergi punya harta 1 ekor unta. Itu pun untanya udah kurus. Kalau orang Betawi bilang udah kuru, bukan kurus lagi. Udah kuru, ada bukan, nggak pakai es tuh. Ya, kuru coking. Kuru lebih dari kurus. Udah kuru banget 1 ekor. Ada 2 lagi sepasang domba, punya 2 ekor sepasang domba. Dombanya kuru juga, susunya dikit banget. Bahkan dikatakan tuh onta tuh kambing 2, domba 2 udah nggak berproduksi lagi, udah saking kurus. Ini onta juga sesekali doang, dalam sebulan hanya beberapa kali, dalam seminggu hanya beberapa kali doang susunya. Itu pun susunya dikit. Nah, jalan deh nih, kalau bahasa Indonesianya mengadu nasib ke kota Mekah, bukan ngadu nasib ke Jakarta. Ngadu nasib ke Jakarta kasihan loh. Ngadu nasib sono ke kota Mekah ada Rasulullah. Ngadu nasib dah, ayo dah kita jual yuk, ASI yuk. Mungkin kata Harith nih suaminya ada di sono. Jalan, ya. Ketika sampai kota Mekah, kalau suku Sa'diyah udah mau masuk kota Mekah nih, wanita-wanita Mekah yang baru lahiran mereka ngantri gitu, naruh di depan rumahnya anak-anaknya atau
atau di depan jalan anak-anak sambil ngomong. Nah suku Sa'diyah ini datang kan rame tadi, datang masuk ke kota Mekah dilihat. Nah mereka ngincernya orang-orang kaya, ya lumrah orang-orang kaya. Kenapa? Buat bayarannya lebih bagus, per bulannya atau per minggunya dapat bayaran, kan buat kehidupan mereka ini, paham? Nah ngincernya orang kaya. Begitu ngelewat terus Nabi Muhammad SAW, sallu ala Muhammad, ini orang-orang yang suku Sa'diyah yang lain kagak mau, karena ditanya dulu, ini bapaknya siapa ya? Abdullah. Bapaknya mana? Oh meninggal. Ibunya Aminah. Aminah mantunya siapa nih? Mantu Abdul Muttalib. Oh Aminah orang susah, karena ayatim ini. Oh bapaknya nggak ada, nanti yang biayain siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib betul tokoh, tapi kan udah sibuk dengan kota Mekah. Mereka khawatir nih wanita-wanita suku Sa'diyah ntar nggak kebayar lagi gue nih, anak yatim. Dilewatin. Mereka ngambil yang orang-orang kaya nih, wanita-wanita suku Sa'diyah. Sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW belum diambil sama suku Sa'diyah. Dan Halimah, Siti Halimah ini diem aja, bingung juga, takut ngasuh anak, dia nggak punya modal. Pahamin deh, kan orang miskin nih, modal juga nggak ada. Onta kuruk, domba kuruk, bingung. Dilihat. Nah Haris suaminya Siti Halimah ngomong kepada Halimah, ya Halimah, ya seandainya kita ambil anak itu anak dari tadi dilewatin terus sama orang-orang. Pada orang-orang Sa'diyah nggak ada yang mau ngambil tuh anak, nggak ada yang mau ngerawat tuh anak, nggak ada yang mau nyusuin tuh anak, karena tuh anak yatim katanya. Kita yuk ambil yuk, kata Halimah, daripada kita pulang tangan kosong ya. Iya bang ya, iya daripada pulang tangan kosong. Lah iya, bawa aja nih, bawa udah. Samperin, siapa namanya? Bapaknya Abdullah. Mana meninggal? Siti Aminah. Oh ini ibunya. Oh iya. Ya udah, bang yatim nih bang, ambil kata abang. Kalau kata saya mah ambil aja udah. Entah gimana ntar besok gimana daripada kita pulang tangan kosong. Wah, jangan-jangan orang Cikarang nih. Sa'diyah di Cikarang. Udah. Ya, dah. Dibawa lah oleh Siti Aminah. Siti Halimah. Begitu dipegang oleh Siti Halimah itu Sa'diyah, ya, timbullah keberkahan dari Rasulullah SAW. Dikatakan Siti Aminah bersama Harits suaminya datang dari Sa'diyah, dari suku Sa'diyah, masuk ke kota Mekah mengendarai keledai atau himar, binatang namanya keledai. Ini keledainya kurus waktu jalan dari Sa'diyah, dari suku Sa'diyah. Dan nggak bisa dinaikin berdua, makanya Halimah doang, Harisnya harus jalan, harus nuntun. Udah keledai dituntun lagi, pelan nggak tuh? Pelan. Dari Sa'diyah jalan ke kota, dari suku Sa'diyah jalan ke kota Mekah, itu yang wanita-wanita yang lain pada ngeledekin Halimah. Ya Halimah, apa yang lo naikin? Haris, lo nggak sayang sama bini, lo nggak punya keledai cakep, lo lihat keledai gitu ya. Wah dilewatin. Saya ke kota Mekah. Tapi begitu pulang dan Halimah naik sambil menggendong Rasulullah SAW, seketika juga keledai yang dinaikin Halimah, yang Halimah itu mengendong Rasulullah, langsung berjalan cepat, nggak bisa kekontrol. Kebingungan Haris, nggak kekontrol. Kata Halimah, ya udah Haris naik, suamiku naik berdua. Itu berdua dibalap muanya sampai duluan ke kota Sa'diyah. Sallu ala Muhammad. Sampai orang di jalan, ya Halimah, ini keledai yang tadi. Iya, yang tadi. Kok cepat banget, saya aja nggak bisa kontrol katanya. Ini saya nggak bisa kontrol, ini nggak bisa dikendaliin. Wah, ya Haris ini benar-benar lewat semuanya. Sebab menggendong Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Dari yang lemah itu keledai, dari yang pelan, lemah, nggak ada tenaga, jalan dari Sa'diyah ke Mekah, tapi begitu pulang mau ke Sa'diyah lagi menggendong Rasulullah SAW, tiba-tiba kuat seketika. Sallu ala Muhammad. Sampai rumah, sampai Sa'diyah, sampai kaumnya, sampai sukunya, sampai rumah Siti Halimah, tiba-tiba pulang naruh Rasulullah
di kandang, ngelihat satu untanya tiba-tiba gemuk, udah gemuk punya kantong susunya udah penuh. Bingung Siti Halimah dan Haris, ya suamiku, ini gimana, kita kan ninggalin udah 2 hari, perjalanan jauh tuh, kita di Mekah 2 malam kemarin. Iya kan, kita tinggalin Kuru. Iya, lo ngapain gemuk begini? Gemuk tiba-tiba, sebab apa ya? Adanya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya Siti Halimah lihat kandang kambingnya yang sepasang, dilihat kandang kambingnya gemuk juga, yang betina tiba-tiba lagi hamil, yang betina dombanya lagi hamil, udah seger-seger nih domba 2. Bingung lagi Halimah, panggil lagi, wah suamiku, nggak tahu ini siapa yang ngasih makan, sampai baru 2 hari. Nah tadinya nih domba nggak punya susu, nih onta nggak ada susunya. Ini kalau diperah udah besok berapa hari ya, tapi tiba-tiba ya udah kita ambil susunya, nih onta diambil, diperah sama Halimah. Begitu perah habis langsung gemuk lagi tuh kantong susunya. Bingungan Siti Halimah, ya Haris ini gimana nih, udah peras lagi tuh, ada susu lagi, terus berember-ember dalam 1 hari. Seketika habis diperah penuh lagi, habis diperah penuh lagi. Normalnya onta kalau habis diperah atau sapi lah beberapa waktu dulu dong, biar diminum dulu, biar dimakan dulu. Tapi di sini di rumahnya Halimah Sa'diyah, sebab ada Rasulullah. Seketika itu juga susu yang ada di ontaknya Halimah penuh, kambingnya penuh. Yang tadi lagi hamil tuh betinanya, domba betinanya lahiran, udah lahiran ya, dijual untuk beli onta. Susu saking banyaknya dibagiin ke kampung-kampung, tetangganya. Bingung tetangganya, ya Halimah, lo kok bisa banyak banget punya susu, lo kemarinan lo kagak punya susu? Lah nggak tahu, saya juga bingung, kata Halimah. Udah dibagi-bagiin, saking lebihan bagi-bagiin susu ontaknya, susu kambingnya dijualin sama Halimah. Faedah hasilnya dibeliin onta yang jantan buat ngawinin nih onta yang betina yang tinggal 1 tadi. Udah nggak sampai situ, terus lahir lagi. Begitu ditaruh dibeli jantan, besokannya ini hamil ontaknya, habis hamil lahiran, terus berkembang biak sampai banyak jumlah domba dan jumlah ontaknya Halimah Sa'diyah. Keberkahan dari Rasulullah. Sampai akhirnya nggak berapa lama ya, Halimah Sa'diyah orang yang terkaya dari kaum Sa'diyah. Sebab apa? Sebab ngurus Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat sebagian orang-orang kampung Sa'diyah, kita kalau gembala kambing tungguin Halimah aja keluar dari rumah dibawa. Kenapa? Memang udah tahu orang-orang kampung Sa'diyah kalau domba-domba mereka digabungin gembalanya sama dombanya Halimah, saat itu juga pada gemuk, saat itu juga pada lahir, sebab berkahnya Rasulullah. Jadi orang-orang Sa'diyah kalau mau gembala domba nih, tungguin Sa'diyah aja keluar dari rumah, tungguin Halimah aja keluar dari rumah. Kalau dibawa domba kita gembalain, Sa'diyah keluar, ayo bawa. Entar apa pulang, pada gemuk-gemuk, wah girang tetangganya Halimah. Wah Sa'diyah kalau mau gembala kabarin ya. Sallu ala Muhammad. Ketika umur 2 tahun Rasulullah SAW, keberkahan demi keberkahan, sehingga Halimah menjadi orang terkaya di Sa'diyah, dari orang yang paling miskin. Sampai umur 2 tahun dikembalikanlah Rasulullah SAW, karena janji 2 tahun ya, emang 2 tahun dahulu. Begitu sampai ke Mekah, di hadapan Siti Aminah, Siti Halimah ngomong kepada Siti Aminah, wahai Siti Aminah, kita masih mau pegang lagi nih anak, biarin sama kita deh sampai berapa lama lagi, dia jangan dipulangin sini dulu, kita masih cinta sama nih anak, kita seneng sama nih anak, kita nggak usah dibayar lagi sekarang ya, nggak perlu dia jadi orang kaya. Halimah udah kaya, waduh, dombanya udah puluhan, udah ratusan, ontaknya udah puluhan, udah ratusan, udah jadi orang kaya sebab ngurus Rasulullah SAW. Ya akhirnya kata Halimah, ya udah bawa lagi ya,
bawalah sampai umur 6 tahun atau dikatakan 5 tahun. 6 tahun atau 5 tahun. Ya, di waktu 6 tahun Siti Halimah suatu hari lagi masak. Ini terusin kan ya? Siti Halimah lagi masak. Begitu lagi masak, saudaranya Rasulullah, saudara susuan. Nah, kalau kisah nyusuannya Nabi Muhammad panjang lagi. Yang jelas Nabi Muhammad kalau nyusu di sebelah kanan, ASI Siti Halimah sebelah kanan, udah di kanan aja. Nggak mau pindah yang kiri. Kenapa? Yang kiri buat saudara-saudaranya Rasulullah satu susuan. Shallu ala Muhammad. Ya, sifat adil dari Allah udah dididik dari Nabi Muhammad masih dalam keadaan bayi. Di kanan aja nggak mau pindah. Nggak akan pindah ke kiri. Di umur 6 tahun Siti Halimah lagi masak, kemudian saudaranya Rasulullah yang dari Halimah pulang takut. Ya ummah. Saudaraku yang dari Quraisy tuh Muhammad. Kenapa? Tadi dikerubutin sama 2 orang. Dia jatuh pingsan. Hah? Yang benar? Halimah ketakutan. Panggil suaminya, Haris, ayo. Lihat, benar ngeliat Rasulullah lagi geletak. Dibangunin. Ya Muhammad, ya bunayya, wahai anakku, bangun. Kata Rasulullah, bangun. Begitu bangun ditanya, nggak ada apa ya? Apa yang kau rasakan? Apa yang terjadi? Iya ya ummah, wahai ibuku, tadi aku lihat ada 2 orang besar, orang dewasa. Dia tidurkan aku dan mereka belah dadaku dan mereka ngambil satu bagian hitam yang ada di perutku dan ditutup lagi, wahai bunda, wahai ibuku. Ini bekasnya masih ada. Oh iya, ya udah kebingungan. Siti Halimah pulang. Musyawarah dah Haris. Ya Halimah, udah dah, bawa pulang dah. Gue ngeri nih, apaan tuh makhluk doa. Kata Halimah, jangan dong, kita masih enggak, udah pulangin. Benar pulangin. Ini udah 6 tahun, berarti tambah berapa tadi tuh? Udah tambah 4 tahun. Pulangin dah. Diceritain sama ibunya Siti Aminah. Sampai bekah, kita pulangin. Loh, Siti Aminah bingung pula. Kemarin lah orang nggak ada yang mau. Kalau sekarang pada minta pulangin. Iya. Ada kejadian begini sampai dibelah dadanya. Kalian pikir anakku akan diganggu oleh setan atau diganggu oleh makhluk-makhluk jahat? Sesungguhnya aku waktu dia lahir, dia lagi di dalam kandungannya, aku telah berdoa kepada Allah. Wa'iduhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin hasid. Aku udah berdoa seperti itu. Dia nggak, ya udah kami pulangin aja deh, kata Haris, suaminya Halimah. Udah kami nggak berani. Udah ditaruhlah Rasulullah SAW, dipulangin kepada ibundanya Siti Aminah, ya, sampai di umur 6 tahun, di akhir 6 tahun atau di umur 6 tahun, Siti Aminah mengajak Rasulullah SAW untuk mengunjungi paman-pamannya, ya, paman-pamannya Siti Aminah. Di mana? Di kota Madinah. Gimana kisahnya? Wallahu a'lam. Bagaimana nanti meninggalnya Siti Aminah, ya, sampai Rasulullah di umur 7 tahun, 8 tahun, umur 12 tahun, terus pelan-pelan setengah. Wallahu a'lam.